Dia lupa salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah mendelegasikan. Kalau orang itu tidak diberi kepercayaan, bagaimana dia bisa berkembang? Intinya dia tidak mempercayai orang lain. Ini bahaya. Halo sahabat Askara Channel, senang sekali berjumpa pada kesempatan yang baik ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk menikmati kebaikan-kebaikannya. Dalam program yang spesial ini, saya masih melanjutkan itu terkait dengan keterampilan kepemimpinan. Saya senang untuk membicarakan ini. Mengapa? Karena ternyata dalam sebuah organisasi atau dimanapun saudara tinggal, sering sekali saudara akan didaulat menjadi pemimpin. Entahkah itu menjadi ketua panitia, gitu ya. Entahkah itu mungkin bagi yang sekolah menjadi ketua OSIS, atau menjadi ketua RT, RW, atau menjadi ketua paguyuban, ketua koperasi, macam-macam. Ada banyak cara yang diberi kesempatan oleh masyarakat kepada saudara untuk memimpin, atau paguyuban pertanian, gitu misalnya. Jadi karena menjadi pemimpin itu ternyata kepercayaan yang harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab, maka harus meningkatkan yang disebut dengan keterampilan. Nah, keterampilan yang ingin saya ajak kita belajar saat ini, ingatkan, itu keterampilan mendelegasikan. Nah, ini kadang-kadang menjadi lupa ya. Ada pemimpin yang stres, bingung. Ya, dia merasa seperti seolah-olah semua pekerjaan itu tanggung jawabnya dia. Dari membuat surat, tanda tangan, mengirim surat, semua dikerjakan sendiri. Akibatnya apa? Dia menjadi kelelahan dan stres. Dia lupa salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah mendelegasikan. Mengapa? Karena dengan mendelegasikan berarti itu membebaskan diri dari penggunaan waktu. Kita memberikan orang lain peluang untuk berkembang, bahkan dapat meningkatkan jumlah tugas yang diselesaikan. Jadi kita tidak akan merasa kehabisan waktu. Karena apa? Karena ada orang lain yang kita percaya untuk mengerjakan tugas-tugas yang memang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian juga bisa memberi peluang juga kepada orang lain untuk berkembang. Kadang-kadang pemimpin mau berkembang sendiri. Dia lupa bahwa orang-orang yang dipimpin itu harus berkembang. Karena dengan mereka berkembang, maka mereka akan menunjang kepemimpinan saudara. Ya, ini penting. Tapi kadang-kadang orang tidak mau menggunakan opsi ini. Orang merasa saya kerjakan sendiri saja lebih mudah. Ya, delegasi itu menyatakan secara tidak langsung bahwa seorang pemimpin telah memberdayakan orang lain. Artinya dia memampukan orang lain untuk menjadi optimal dari sisi bakat, keterampilan, bahkan kemampuan. Kalau orang itu tidak diberi kepercayaan, bagaimana dia bisa berkembang? Ya, misalnya saudara menjadi katakanlah pemimpin dalam sebuah paguyuban ojek misalnya begitu. Nah, bagaimana? Di dalam kepemimpinan itu saudara kerjakan semua, dari menghandle tugas-tugas dari atasan, menghandle dari semua kesejahteraan kesejahteraan anggota, ya pasti stres. Tetapi kalau didelegasikan kepada orang-orang yang dipercaya, yang memiliki kapasitas, maka saudara bisa memikirkan hal-hal yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, ternyata delegasi itu juga bicara mengenai kita memberikan tanggung jawab pada orang lain. Ya, kemudian kita mempercayai orang lain. Untuk apa? Juga mengambil keputusan. Jangan semua keputusan kita yang ambil. Bolehlah keputusan-keputusan yang strategis, yang besar kita bisa ambil sebagai pemimpin. Tetapi dalam level-level tertentu, beri kesempatan kepada mereka untuk mengambil keputusan. Ya, masa hanya membeli kabel yang jumlahnya tidak terlalu besar, kita memutuskan semuanya. Berikan kesempatan kepada level-level tertentu untuk mengambil keputusan. Sehingga ketika mereka dipercaya dalam hal mengambil keputusan, maka dia merasa dihargai. Ketika dia dihargai, dia berkembang. Ketika dia berkembang, maka kepemimpinan saudara itu akan meningkat. Jadi delegasi itu merupakan hal yang penting. Karena melalui delegasi, sekali lagi saya katakan, kita akan mengembangkan
orang-orang yang kita pimpin, dan itu akan memperkuat organisasi yang kita pimpin. Ini baik atau tidak? Ya pasti baik. Tetapi mengapa orang merasa tidak perlu mendelegasikan kepada orang lain atau enggan mendelegasikan? Karena dia pikir gini, waduh, kalau saya serahkan sama dia ini buang-buang waktu, sebaiknya saya kerjakan sendiri saja. Dia takut masalah waktu. Kemudian dia bicara mengenai nanti jangan-jangan kalau dia kerjakan tidak baik, lebih baik saya kerjakan sendiri saja. Atau yang lain berpikir begini, kalau saya delegasikan ini bahaya nih, beresiko nih, nanti organisasi bisa rusak. Nah, ternyata ini alasan-alasan klasik. Ternyata dia tidak berani mendelegasikan karena intinya dia tidak mempercayai orang lain. Ini bahaya. Dalam kepemimpinan, kalau dia tidak mempercayai orang lain, itu dalam keadaan yang bagi saya itu warning, bahaya. Kenapa? Tidak akan ada perkembangan. Tetapi ingat, mendelegasikan bukan berarti menyerahkan begitu saja. Mendelegasikan berarti menolong orang-orang yang kita percaya itu untuk berkembang. Tingkatkan kapasitasnya. Kalau belum mampu diberikan pelatihan-pelatihan. Sehingga ketika didelegasikan, orang itu juga mampu melaksanakan tugas. Jangan kita tidak berani mendelegasikan karena takut, tetapi kita tidak mau mengembangkan orang lain. Karena itu ketika mendelegasikan harus ingat, kepada siapa yang kita delegasikan dan apa yang kita delegasikan itu harus jelas. Jadi kita anggap orang itu mampu menerima tanggung jawab dan kita juga jelas bahwa tugas itu bisa dikerjakan oleh orang itu. Nah, artinya apa? Delegasi bukan berarti kita tidak tahu apa-apa. Kita harus memonitor semuanya. Kita harus selalu memantau semuanya. Karena apa? Seluruh tanggung jawab ada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Tetapi ketika kita mendelegasikan, berarti kita sudah mendelegasikan kepada orang yang tepat, karena orang itu sudah di-training, orang itu sudah dibekali, dan memberikan tugas yang tepat juga kepada orang itu. Sehingga dapat dipastikan bahwa tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi tidak boleh ada alasan saya tidak mau mendelegasikan karena takut nanti nggak bisa dikerjakan. Ya kalau nggak bisa dikerjakan, traininglah orang itu supaya bisa mengerjakan. Jangan menjadi alasan tidak mendelegasikan karena kita khawatir pekerjaannya nggak bagus. Justru itu kita tahu ada orang punya bakat, training dia, upgrade dia, sehingga tugas itu dikerjakan dengan baik. Jadi mendelegasikan merupakan keterampilan yang harus dilatih untuk mempercayai orang lain. Tetapi ingat, mendelegasikan bukan berarti menyerahkan begitu saja. Kita harus mengupgrade orang, kita harus mengembangkan orang. Karena ketika tugas-tugas diberikan kepada orang-orang yang kita percaya, orang itu dijamin mampu melaksanakan. Nah, ketika delegasi dilakukan, saudara menjadi lebih ringan dari pekerjaan, tetapi saudara bisa fokus kepada hal-hal yang lebih besar, lebih bersifat makro, lebih bersifat strategis untuk kemajuan organisasi di mana saudara dipercaya untuk memimpin. Mari tingkatkan keterampilan mendelegasikan. Jangan takut mendelegasikan, asalkan saudara tahu kepada siapa didelegasikan, apa yang didelegasikan, dan selalu ingat, kembangkanlah selalu orang-orang yang saudara pimpin. Semoga ini menginspirasi. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya.